Al-Mansur, Arsitek Kejayaan Abbasiyah. Bab 1. Benih kelahiran di tengah kekacauan. Pada tahun 726 Masehi, malam di gurun Arabia penuh keheningan. Angin membawa bisikan pasir, bintang-bintang bertaburan bagai pelita di langit, dan di dalam sebuah tenda bangsawan Quraisy, tangisan seorang bayi terdengar untuk pertama kalinya. Bayi itu adalah Abu Ja'far, yang kelak dikenang sebagai Al-Mansur, sang penakluk, sang pendiri, sang arsitek. Ayahnya adalah Muhammad bin Ali bin Abdullah, keturunan langsung dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Sejak lama keluarga Abbas menyimpan ambisi politik, merebut kekhalifahan dari tangan Umayyah yang telah kehilangan simpati rakyat. Ibunya seorang budak Berber dari Maghribi, membawa darah keras kepala dan semangat Padang, Afrika Utara, ke dalam garis keturunan Abbas. Abu Ja'far tumbuh di lingkungan penuh bisikan politik. Sejak kecil ia sudah mendengar cerita tentang penindasan Umayyah, tentang ketidakadilan yang menjerat banyak suku, dan tentang cita-cita mendirikan kekuasaan baru yang lebih adil. Namun di balik itu, ia juga hidup dalam bayangan bahaya, pengkhianatan, mata-mata, dan ancaman pembunuhan. Anak ini, ujar ayahnya suatu malam, akan menjadi bagian dari perubahan. Ia tidak dilahirkan untuk duduk manis, tetapi untuk menuntun umat. Sejak kanak-kanak, Abu Ja'far dibiasakan dengan dua hal, ilmu dan kehati-hatian. Ia belajar Al-Quran, hadis, tafsir, sejarah, dan strategi politik. Ia tidak pernah dimanjakan dengan kemewahan istana, sebab keluarganya masih hidup dalam kerahasiaan, mempersiapkan pemberontakan. Setiap langkahnya adalah waspada, setiap perkataannya terukur. Ia belajar bahwa lidah bisa menjadi pedang, dan diam bisa menjadi benteng. Bab 2. Kebangkitan Abbasiyah dan jalan menuju kekuasaan. Ketika Abu Ja'far beranjak dewasa, dunia Islam dilanda badai. Dinasti Umayyah, yang telah memerintah sejak tahun 661, mulai kehilangan wibawa. Banyak rakyat menganggap mereka zalim, lebih mementingkan kekuasaan dan harta daripada agama. Kaum Mawali, orang-orang non-Arab yang masuk Islam, merasa diperlakukan tidak adil. Gerakan Bani Abbas pun menguat. Dari Khurasan, pasukan yang dipimpin Abu Muslim bangkit melawan. Abu Ja'far berada di jantung perencanaan. Ia adalah penyusun strategi, pengatur pesan rahasia, dan penghubung antara keluarga Abbas dan para pengikut. Pada tahun 750, pertempuran besar di Sungai Zab terjadi. Tentara Umayyah dipukul mundur, dan khalifah terakhir mereka, Marwan II, melarikan diri hingga akhirnya terbunuh. Dengan itu Bani Umayyah runtuh. Kakaknya, Abdullah As-Saffah, diangkat sebagai khalifah pertama Abbasiyah. Ia dijuluki As-Saffah, si penumpah darah, karena kebijakannya yang keras terhadap sisa-sisa Umayyah. Namun di balik bayang-bayang takhta, Abu Ja'far memainkan peranan vital. Dialah penasihat utama, pengatur kebijakan, dan pengendali kekuasaan sesungguhnya. 4 tahun kemudian ketika As-Saffah